Pertama, ini sedang memutar video mengenai mitigasi bencana. Kami membuka dulu pengetahuan secara umum mengenai mitigasi bencana tanah longsor agar anak-anak SDN 2 Gading Kulon dapat mempunyai gambaran mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Halo wargi tangguh, yuk kita simak mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, kemudian kami menjelaskan tentang pengertian tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah peristiwa turunnya tanah, batu, atau lumpur dari lereng bukit atau gunung karena tidak kuat menahan air hujan. Biasanya terjadi di daerah pegunungan, perbukitan, atau tebing yang curam. Nah, saat hujan turun terus-menerus, tanah menjadi lembek dan licin. Lalu bagian atasnya bisa meluncur ke bawah. Itulah yang disebut tanah longsor. Kemudian, apa sih penyebab tanah longsor itu? Penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, hujan lebat yang berlangsung lama. Yang kedua, kurangnya pepohonan di lereng bukit sehingga akar tidak bisa menahan tanah. Yang ketiga, pemotongan tebing saat membuat jalan atau pembangunan tanpa pengaman. Yang keempat, getaran dari gempa bumi atau aktivitas manusia. Dan yang terakhir, ada air rembesan yang terus mengalir di dalam tanah. Selanjutnya, tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang pertama, munculnya retakan di tanah atau di dinding rumah. Munculnya retakan ini sering terjadi ketika tanah di bawahnya mulai bergerak atau sudah tidak kuat untuk menahan beban. Saat tanah bergeser, permukaan tanah akan terpecah dan membentuk garis retakan yang bisa bertambah panjang atau semakin melebar dari hari ke hari. Yang kedua, suara gemuruh kecil dari arah bukit. Suaranya bisa seperti gesekan batu, gemerisik, atau bunyinya pelan yang berulang-ulang. Yang ketiga, air hujan tidak cepat meresap ke dalam tanah. Faktor yang keempat, pohon atau tiang listrik miring ke satu arah. Faktor yang terakhir, air sumur menjadi keruh. Mitigasi bencana tanah longsor dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu sebelumnya terjadi bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu menanam pohon dan rumput di sekitar lereng agar tanah itu menjadi kuat. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, tidak membuat rumah di bawah tebing yang curam. Kemudian yang keempat yaitu membuat saluran air agar air dapat meresap ke dalam saluran air tersebut dan tidak menumpuk. Kemudian mitigasi bencana tanah longsor saat terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama, segera menjauh dari daerah lereng atau daerah tebing. Kemudian yang kedua, berlindung di tempat aman yang jauh dari longsoran seperti di posko-posko yang telah disiapkan oleh petugas penyelamat. Kemudian yang ketiga, ikuti arahan guru, orang tua, ataupun petugas yang ada di lokasi tersebut. Kemudian yang keempat, jangan panik, tetap tenang, dan bantu teman-teman ataupun orang lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang terakhir, mitigasi bencana tanah longsor setelah terjadinya sebuah bencana. Yang pertama, jangan kembali ke rumah sebelum petugas itu mengatakan aman. Kemudian yang kedua, tetap hati-hati terhadap tanah yang masih lembek ataupun retak. Kemudian yang ketiga, tolong sesama dengan cara yang aman, seperti memberikan makan, memberikan minum, ataupun memberikan informasi. Selanjutnya, dampak positif dari tanah longsor. Yang pertama, penyuburan tanah yang akan menjadikan tanah menjadi tanah yang subur. Kedua, pembentukan bentang alam baru. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Dan yang keempat, dorongan untuk penelitian dan juga perbaikan lingkungan. Dari dampak positif, pasti ada dampak negatif. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur. Yang keempat, pasti akan mengganggu
aktivitas ekonomi dan juga aktivitas sosial. Dan yang terakhir, pencemaran air dan juga tanah. Pada metode pembelajaran ini menggunakan metode cardshot, yang mana permainan itu dilakukan dengan cara memberikan kartu yang berisi konsep atau istilah kepada setiap kelompok. Kemudian siswa berdiskusi untuk menentukan kategori mana yang sesuai dengan isi kartu tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, hasil diskusi kelompok itu ditempelkan pada papan dan telah disiapkan sebagai tempat pengelompokannya. Selama prosesnya, siswa itu aktif berdialog, saling mengoreksi pemahaman, dan mencari kesesuaian antara kartu serta kategori yang sudah tersedia. Jadi, kesimpulannya, tanah longsor adalah peristiwa saat tanah, batu, atau lumpur meluncur dari lereng atau tebing. Ini terjadi karena tanah tidak kuat menahan air hujan yang terus-menerus. Penyebab utamanya adalah hujan lebat yang lama, kurangnya pohon, pemotongan tebing, dan getaran seperti gempa bumi. Untuk mencegahnya, dalam kurung sebelum terjadi, tanam pohon, buat saluran air, dan hindari membangun di bawah tebing yang curam. Jika sedang longsor saat terjadi, segera menjauh dari lereng dan berlindung di tempat yang aman. Dampak buruknya sangat besar, seperti merusak lingkungan, infrastruktur, dan menghancurkan rumah dan jalan, serta menyebabkan banyak korban jiwa.